Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Muhammad Joel Fani Alfiansyah, Zeni Nurdiana, Wahyu Setiawati, Rahma Haritsa Fitriani. Di pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi karakteristik perkembangan peserta didik usia SMA yang meliputi perkembangan psikoseksual, perkembangan psikososial, dan perkembangan emosi. Materi pertama akan dipresentasikan oleh Wahyu Setiawati mengenai perkembangan psikoseksual. Time is yours. Perkembangan psikoseksual. Perkembangan psikoseksual merupakan suatu gambaran tentang keadaan dan sikap mental atau kejiwaan kita dalam mengendalikan, mengatur, dan mengarahkan kematangan seksual. Seksualitas tidak bisa dihindari oleh makhluk hidup, terlebih lagi manusia. Karena dengan seks, makhluk hidup dapat terus bertahan menjaga kelestarian keturunannya. Karakteristik perkembangan psikoseksual yang sehat. Karakteristik perkembangan psikoseksual yang sehat dapat dilakukan dengan cara pemberian informasi dan memperkenalkan tentang pendidikan seksual yang baik dan sehat sejak dini pada remaja. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikoseksual yang sehat. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan psikoseksual yang sehat, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, individu atau siswa sudah dapat memahami dan menyadari bahwa tingkah laku psikoseksual yang dilakukan dengan paksaan dan dengan tidak sewajarnya tersebut bertentangan dengan norma, khususnya dalam norma agama. Pada faktor eksternal, terdiri dari pemberian informasi tentang pendidikan seksual dari orang tua, melakukan dan melaksanakan hal positif sesama teman di sekolah, dan perilaku pacaran yang sehat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Joel Fani, yaitu mengenai bentuk penyimpangan dalam psikoseksual, kemudian dilanjut dengan materi perkembangan psikososial. Time is yours. Adapun bentuk penyimpangan dalam psikoseksual menurut Surjono Sukanto, yang pertama adalah onani atau masturbasi, yang kedua adalah pacaran yang tidak sehat, yang ketiga adalah homoseks dan lesbian, yang keempat adalah pelecehan seksual atau sodomi, yang kelima adalah pemerkosaan. Perkembangan psikososial peserta didik usia SMA. Definisi perkembangan psikososial. Perkembangan adalah perubahan yang teratur, sistematis, dan terorganisir, yang mempunyai tujuan tertentu. Perkembangan psikososial berarti perkembangan sosial seorang individu ditinjau dari sudut pandang psikologi. Dalam perkembangan psikososial anak dipengaruhi oleh hubungan antara anak dan keluarga, teman sebaya, dan sekolah. Di era sekarang, sangatlah penting untuk mengetahui bagaimana perkembangan psikososial anak. Teori perkembangan psikososial menurut Erikson. Teori psikososial adalah teori yang menjelaskan bahwa perkembangan manusia dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang menjadikan manusia matang secara fisik dan psikologis. Menurut Erikson, setiap tahap memiliki kemungkinan pemecahan positif maupun negatif, dan kegagalan pada tahap tertentu akan mempengaruhi tahap-tahap berikutnya. Dalam teori Erikson terdapat 8 tahap perkembangan yang dilalui manusia dalam siklus kehidupan. Pada usia remaja akhir atau dewasa dini, teori Erikson mengelompokkan anak usia SMA yaitu antara 18 sampai 19 tahun ke dalam tahap intimasi versus isolation atau keintiman versus pengasingan. Pada masa remaja awal atau masa SMP, telah memiliki identitas jati diri, sehingga pada masa dewasa dini atau pada masa SMA akan memasuki fase keintiman hubungan dengan orang lain. Pada tahap ini, anak usia SMA termotivasi untuk belajar membentuk keintiman dalam pembentukan identitas dan berhasil melalui hubungan sosial. Keintiman dapat terjadi jika seseorang telah mengetahui dirinya sendiri sehingga ia merasa nyaman dan aman saat
berinteraksi dengan orang lain. Ciri-ciri remaja akhir atau dewasa dini, anak usia SMA. Menurut Oswald, pada masa ini ada beberapa ciri yang menunjukkan seseorang mencapai pada tahap remaja akhir, antara lain: yang pertama, keterlibatan dalam hubungan sosial pada masa remaja akhir telah mendalam dan secara emosional lebih intim dibandingkan dengan masa kanak-kanak atau masa remaja awal. Yang kedua, jaringan sosial sangat luas, meliputi jumlah orang yang semakin banyak dan jenis hubungan yang berbeda. Yang ketiga, mampu mengatasi masalah sendiri, baik konflik internal maupun konflik eksternal, dan memahami identitas dirinya. Materi terakhir mengenai perkembangan emosi dipresentasikan oleh Zeni Nurdiana. Time is yours. Perkembangan emosi peserta didik usia SMA. A. Definisi perkembangan emosi. Peserta didik usia SMA merupakan remaja pada usia 14-18 tahun. Pada tahap ini, terdapat banyak perubahan secara fisik maupun psikis. Hal ini termasuk emosi remaja yang sangat berkembang. Anak usia SMA berada pada tahap transisi dari anak-anak menuju dewasa. Adapun perubahan-perubahan yang bersifat universal atau umum pada masa remaja, di antaranya yaitu meningkatnya emosi yang bergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikis, perubahan tubuh, perubahan minat dan peran, berubahnya minat, perilaku, dan nilai-nilai, serta bersikap mendua atau ambivalent terhadap perubahan. Perubahan-perubahan tersebut akhirnya berdampak pada perkembangan fisik, kognitif, afektif, dan juga psikomotorik mereka. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi menunjukkan bahwa perkembangan emosi remaja sangat dipengaruhi oleh faktor kematangan dan faktor belajar. Hal ini berdasarkan penjelasan dari Harlock tahun 1960. Kegiatan belajar turut menunjang perkembangan emosi remaja. Metode belajar yang menunjang perkembangan emosi antara lain sebagai berikut. 1. Belajar dengan coba-coba. 2. Belajar dengan cara meniru. 3. Belajar dengan cara mempersamakan diri. 4. Belajar melalui pengondisian. Dan 5. Belajar di bawah bimbingan dan pengawasan. C. Tahap perkembangan emosi remaja usia 14-18 tahun. 1. Perkembangan emosi remaja 14-17 tahun. Secara umum, bisa dikatakan bahwa perkembangan emosi remaja terlihat karena mereka mulai membangun identitas diri. Tidak hanya itu saja, di rentang usia ini, remaja juga mulai memperlihatkan kemandirian agar tidak terus bergantung pada orang tua. Berikut beberapa perkembangan psikologi atau emosi remaja di usia 14 hingga 17 tahun. 1. Memperlihatkan kemandirian pada orang tua. 2. Menghabiskan waktu yang lebih sedikit dengan orang tua. 3. Mulai menunjukkan ketertarikan pada lawan jenis. 4. Mempunyai kepedulian serta perhatian pada keluarga, teman, dan lawan jenis. Dan yang kelima, perubahan suasana hari yang tidak menentu. Yang kedua, perkembangan emosi remaja usia 18 tahun. Pada usia ini, perkembangan remaja sudah mencapai fase terakhir. Biasanya, sifat impulsif yang mereka punya menjadi lebih terkendali dibandingkan dengan usia sebelumnya. Berikut beberapa perkembangan emosi remaja usia 18 tahun, diantaranya 1. Semakin membuka diri untuk memperluas pertemanan. 2. Sudah memikirkan masa depan dan tujuan hidup. 3. Mandiri dan membuat keputusan untuk diri sendiri. Dan yang terakhir, mulai tertarik dan serius dalam hubungan lawan jenis. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, mohon untuk ditanyakan. Sekian. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.